Biologi Ibu dosen beserta laboran program studi Biologi UIN Syarifah, Jakarta. Yang kami hormati Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Yang kami hormati Ketua Senat Mahasiswa Biologi Syarif Hidayatullah, Jakarta. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi Oriza Sativa, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Yang kami hormati Dewan Pengawas Himpunan Mahasiswa Biologi Oriza Sativa, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan yang kami kakak-kakak alumni dan kakak-kakak mahasiswa program studi Syarif Hidayatullah, Jakarta. Serta seluruh peserta PPAK program studi Biologi tahun 2020 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala umuri dunia wa din wa salatu wa salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nikmat hidayah. Salawat dan salam marilah kita sama-sama kita junjungkan Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi teladan kita semua, dan kita berharap menjadi umatnya yang kelak mendapat syafaat akhir. Baiklah hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Gilang dan rekan saya kita akan memandu acara pada ini dengan judul Kupas Tuntas. Biologi ini diambil dari tema kita, yaitu The Future of Biology, sebagai motivasi awal dari seluruh yang akan teman-teman hadapi selama 4 tahun ke depan di program studi biologi secara tuntas dan terperinci, dengan para pembicara yang luar biasa yang akan membuat teman-teman ini jadi tahu lebih jurusan yang akan ditekuni sampai insya Allah lulus nanti. Nah, sebelum kita mengupas tuntas biologi, kita punya jargon yang keren banget loh. Wah, betul banget. Untuk Kakila. Jadi, ya, bersinergi Luna Bumi. Ini diambil dari sebuah permasalahan yang sampai saat ini masih kita hadapi, yaitu punahnya satwa bumi karena manusia itu sendiri. Jargon ini dalam konkret. Oke deh, kita tes semangat dulu kali ya Kak Gilang, biar semangat nih pagi-pagi. Karena walaupun nih di masa pandemi dan perkenalan dan gini, kita harus tetap semangat nih. Jadi kalau kami bilang PBAK Biologi 2020, teman-teman jawabnya bersinergi tarikan fauna bumi, gitu ya. Nah, teman-teman dipersilakan unmute voice. Nah, coba voice-nya di-unmute dulu. Kita tes semangat dulu nih. Yuk. Oke, siap ya semuanya? Ya. Oke, Kak Gilang yuk. 1, 2, 3. PPAK Biologi 2020. Sinergi fauna bumi. Tapi kayaknya kurang semangat ya Kak Gilang. Kita coba lagi kali ya. Oke, 1, 2, 3. PPAK Biologi 2020. Keren banget itu semuanya, Kak. Semangat ya, Kak. Keren banget. Baiklah hadirin sekalian, akan memaparkan tata tertib yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh teman-teman peserta PBAK Biologi 2020 yang dilaksanakan pada Sabtu 12 September pukul 8 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Pakaian yang dikenakan peserta pada saat kegiatan PBAK bagi mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta sebagai berikut. Untuk mahasiswa, panjang warna hitam, diutamakan celana bahan, peci hitam, dan tidak menutupi wajah atau tampak muka. Untuk baju putih lengan panjang, rok panjang hitam, berhitam, tidak berbahan kaos, dan tidak menutupi wajah. Selama berlangsung kegiatan PBAK, dilakukan melalui aplikasi Zoom dan peserta diwajibkan 1. Akses aplikasi akan dibuka 30 menit sebelum acara dimulai. ID peserta PBAK Biologi wajib menggunakan background atau latar peserta selama mengikuti kegiatan live mengedepankan nilai etika dan kepantasan. 4. Selama kegiatan live Zoom dilakukan keluar masuk forum. 5. Ketika izin meninggalkan forum, background video yang dinonaktifkan diganti dengan pas foto yang sopan. 6.
Peserta tidak diperkenankan unmute voice kecuali telah dipersilahkan ketika kegiatan live Zoom berlangsung. 7. Sesi diskusi dan tanya jawab dibuka di akhir acara setelah narasumber memaparkan materinya. 8. Semua peserta yang mengikuti kegiatan live melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan format nama, kelompok, dan pertanyaan. Moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan. 9. Dilarang memakai make up, perhiasan, dan akses berlebihan. 10. Dilarang merokok serta melakukan perbuatan asusila. 11. Memperhatikan materi yang disampaikan selama kegiatan berlangsung. Peserta dilarang keras membagikan link atau meeting ID atau password kepada selain peserta PBL Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020. Baiklah hadirin sekalian, untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Anda Khotibul Imam dan Sari Tilawah oleh Anda Dita Ayu. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan terkutuk. Dengan asmamu ya Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha benar Allah dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Ananda Imam dan Ananda Dita. Semoga kita menambahkan dalam diri. Selanjutnya, sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara khidmat tanpa mengaktifkan fitur suara yang dia.
masuk ke dalam acara pembuka, yaitu beberapa sambutan. Dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Iksan, selaku Ketua PBAK Program Studi Biologi 2020. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat, Ibu Profesor Lili Suraya Eka Putri, MPhil, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah. Yang terhormat, Bapak Nasrul Hakim, PhD, selaku Wakil Dekan selaku Yang terhormat, Ibu Dr. Wijayanti MSI, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat, Ibu Dr. MSI, selaku Ketua Program Studi Biologi UIN Syarif Hidayatullah. Yang terhormat, Ibu Narti MSI, selaku Sekretaris Program Studi Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat, Bapak dan Ibu serta Bapak dan Ibu Laboran Program Studi Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Ketua DEMA Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Ketua Fakultas terhormat Himpunan Mahasiswa Biologi Orizasat IPA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Perwakilan Dewan Pengawas Mahasiswa Biologi Orizasat IPA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hormati kakak-kakak alumni program studi biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta kakak-kakak mahasiswa program studi biologi UIN Syarif Hidayatullah. Sayangi para calon mahasiswa baru program studi biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur memberikan rahmat dan hidayahnya, barokahnya, sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di dalam acara talk show PBAK Biologi 2020 hari ini. Saya selaku Ketua Pelaksana acara PBAK Biologi 2020 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara moral maupun material, sehingga terlaksananya dan terselenggara Biologi 2020. Dan seluruh dosen, dekan, serta tamu undangan kami, maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari segi penyambutan dan penempatan yang kurang berkenan di hati kita semua. Dan kepada seluruh calon mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya ucapkan selamat mengikuti jalan acara talkshow PBAK Biologi 2020 ini. Demikian saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan Saudara Muhammad Iksan. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh dan mahasiswa biologi Saudara Ahmad Zulfikar. Hanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Dr. Lili Suraya Eka Putri, Environmental, serta jajarannya di Dekanat Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian yang terhormat kepada Ibu Dr. Priyanti MSI dan jajarannya di Prodi Biologi, yang terhormat kepada para dosen di Biologi, yang terhormat juga kepada para laboran yang ada di Biologi, dan yang terhormat kepada di DEMA dan SEMA Fakultas Sains dan Teknologi. Yang saya banggakan ini teman-teman dari panitia PBK Biologi, ada dan ketuanya ini Muhammad Iksan dan jajarannya. Saya cintai kawan-kawan mahasiswa Biologi 2020. Pertama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai yang terang benderang seperti sekarang ini. Oke. Saya ingin berikan kepada kawan-kawan biologi sambutan dari saya, ingin mengingatkan
bahwa kita di sini adalah keluarga kecil biologi Jakarta, dan diharapkan kawan-kawan semua sangat berproses di sini, jangan pernah berkecil hati, dan harus diingat selalu kalau kehebatan seseorang itu bukan dilihat dari suatu instansi, tapi dari kebesaran hati kalian masing-masing, kawan. Mungkin itu aja yang disampaikan. Sekali lagi, selamat datang di Biologi UIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahmad Zulfikar yang telah menyampaikan sepatah dua patah kalimat. Berikutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Priyanti SSI MSI selaku perwakilan dari Prodi. Kami persilahkan. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Pak Wadek 1, Ibu Wadek 2, Ibu Wadek 3, dan juga Bu Dekan ya. Terima kasih atas kehadirannya pada acara PAK Biologi 2020. Saya mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru Prodi Biologi tahun 2020. Ya, semoga ini bukan penyesalan ya kalian masuk di Biologi FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tapi itu sebuah kenikmatan atau rasa syukur ya di antara teman-temannya yang lain. Ada sekitar pendaftar 1.300 orang ya yang mencoba untuk bisa diterima di Prodi Biologi, dan kalianlah yang terpilih ya. Itu artinya insya Allah adalah orang-orang yang ditunjuk oleh gitu ya untuk bisa studi di Prodi Biologi. Nanti kalau sudah mulai kuliah, nanti banyak informasi yang bisa kalian dapatkan baik dari Prodi maupun dari kakak-kakak kelasnya ya. Jadi di biologi ini bukan hanya teori saja dapat, nanti ada praktikum, ada field trip ya, kemudian tugas akhir gitu ya, seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan datang, selamat bergabung, selamat menimba di Prodi Biologi FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga saya urut panitia terselenggaranya. Terima kasih banyak Ibu Dr. Priyanti SSI MSI yang telah menyampaikan sambutannya. Berikutnya sambutan yang akan disampaikan Ibu Profesor Dr. Lili Suraya Eka Putri, Fakultas Sains dan Teknologi Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Profesor Dr. Lili Suraya Eka Putri, Master of Environmental Biologi. Keahlian saya adalah dalam bidang toksikologi lingkungan, pengelolaan limbah, konservasi, dan juga terkait dengan manajemen lingkungan. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang kepada mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Selamat Anda sudah bergabung di fakultas yang tercinta ini di bawah naungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ibu sangat mengharapkan kalian itu adalah anak-anak yang ikut bergabung sains dan teknologi
yang terus berjuang untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Anak-anakku semua, selamat datang di Fakultas Sains dan Teknologi, di mana Fakultas Sains dan Teknologi ini memiliki visi yang agak berbeda dengan fakultas-fakultas lain di PT KIN. Salah satunya adalah bahwa FST UIN Jakarta ingin menjadi suatu fakultas yang unggul, terkemuka, baik tentang dasarkan dengan keislaman dan keindonesiaan sesuai dengan moto dari UIN itu knowledge, piety, dan integrity. Nah, itu adalah moto. Anda harus ingat ya, sebagai mahasiswa FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Anda harus tahu dan memahami apa motonya. Nah, untuk bisa bergabung di Fakultas Sains dan Teknologi ini, kami sangat mengharapkan kontribusi yang sangat tinggi dari Anda semua untuk terus berinovasi melalui bidang keilmuan yang Anda sudah pilih ke depan. Sasaran daripada FST ke depan adalah kita akan meningkatkan mutu dari pendidikan dan pengajaran kita ini berbasis digital. Akan banyak nanti dukungan sarana dan prasarana berbasis digitalisasi. Salah satunya adalah model profile, company profile ini yang dibuat oleh kakak-kakak kalian ya, dan ini kita bisa nikmati anytime dan anywhere. Jadi ke depan kita harus benar-benar melek, katanya seperti itu. Kemudian kita pun juga akan melakukan atau memaksimalkan program Kampus Merdeka Merdeka, di mana tentu karena FS ini adalah berbasis sains dan teknologi yang kita ke depan adalah insya Allah Sapras akan terus dikembangkan mulai pengembangan online yang lebih fleksibel, efisien dan efektif. Satu menjadikan jadi kampus yang hijau atau hijau kita akan kembangkan untuk membuat khususnya fakultas kita ini menjadi green, di mana jadi kita akan maju bersama dan tangguh bersendiri. Tidak hanya Anda prodi misalnya dari prodi kimia atau TI saja, tetapi seluruh prodi itu adalah kita harus sangat belajar ilmu di fakultas di dunia nyata nanti. Kenapa Ibu katakan dunia nyata? Ini sekarang masih dunia yang belum nyata. Ini bukan Anda menjadi sarjana dari Fakultas Sains dan Teknologi, baru Anda masuk kepada hutan, to the jungle, di mana begitu banyak nyata yang akan Anda hadapi ke depan. Insya Allah dengan ilmu yang diberi guru Anda, para dosen di sini, insya Allah Anda akan siap untuk maju, ya, siap untuk survive di dunia nyata nanti. Demikian, sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Lilis Suraya Eka Putri, Master of Environmental Studies, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Priyati SSI MSI dan dipandu oleh moderator kita Amalia Sekar Kusuma Wardani. Untuk menstimulasi semangat, langsung aja nih kita ikuti bersama dengan segala hormat kepadanya. Kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada Master of Ceremony pada hari ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Apa kabar teman-teman di pagi yang cerah ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, karena kegiatan pagi hari ini insya Allah akan memberikan impact yang besar untuk kalian. Nah, mungkin kalian dari dulu bertanya-tanya nih, apa sih jurusan biologi itu? Kegiatan aja sih yang ada di jurusan biologi itu? Nah, kita memilih jurusan biologi itu. Master of Ceremony, bahwasannya hari ini kita akan melakukan kegiatan yang ini kupas tuntas tadi judulnya, tas biologi. Oke, bersama nanti akan kita bincang bersama-sama. Sebelumnya saya izin nih kepada teman-teman semua untuk mute audionya. Kita jargon terlebih dahulu ya, biar lebih semangat. Oke, tadi jargonnya PBAK Biologi 2020, jawabannya? Bersinergi Fauna Bumi. Oke, kita bisa bareng-barang teman-teman? Kita buka. PBAK Biologi 2020. Bersinergi melestarikan fauna bumi. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh di-unmute lagi? Biar tidak bising ya. Oke, sebelumnya pepatah yang mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang. Karena saya ingin disayang oleh kalian, maka saya akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Amalia Sekar Kusuma Wardani dari jurusan Biologi 2018. Membimbing acara pada hari ini selaku moderator. Langsung saja untuk mengkupas tuntas permasalahan tadi, dan mungkin kita langsung saja panggil narasumber terbaik kita, yaitu Kepala Program Studi Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kepada Ibu Dr. Pri, dipersilakan untuk memberikan sedikit pemaparan penjelasan tentang biologi. Kepada Ibu kami persilakan. Iya, baik. Terima kasih Kakak Sekar ya. Tadi tidak ada sambutan dulu kan presentasi ya gitu ya. Baik ya, saya coba bisa saya share screen dulu nggak? Silakan. Oke. Nah ini. Oke, bentar ya. Oke, ini saya akan coba mengenalkan ya tentang Prodi Biologi FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Nah, Prodi Biologi FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu pertama berdiri pada 2002 dengan jumlah mahasiswa satu angkatannya terdiri atas 30 orang ya, yang sekarang 2 kali lipatnya ya. Kemudian tahun 2005 itu terakreditasi C, kemudian alhamdulillah di tahun 2010 terakreditasi B, terakhir 2015 terakreditasi A. Karena sesuai dengan surat keputusan dari Ban PT bahwa yang terakreditasi A itu lagi mengajukan reakreditasi, tapi akan disesuaikan, maka tahun ini gitu ya, Prodi Biologi FST UIN Jakarta tidak melakukan reakreditasi. Nanti akan dipanjangan akreditasinya ya, status akreditasi. Oke, kemudian visi dari Prodi Biologi adalah menjadikan program studi ini dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran penelitian biologi lingkungan yang profesional dan berhadiah. Ya, nanti ada ada pertanyaan mungkin ya terkait dengan ini. Kemudian misinya ini ada 7, memberikan landasan moral bagi pengembangan biologi dan melakukan pencerahan dalam pembinaan iman dan takwa, melaksanakan pendidikan pengajaran yang dalam biologi yang berkonsentrasi pada
lingkungan yang bersifat teoritis maupun praktis. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang biologi, khususnya lingkungan, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan aplikasi biologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian yang berikutnya menyelenggarakan modern di program studi yang berorientasi pada kualitas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Kemudian mata kuliah di biologi, saya menemukan hal-hal lain yang ternyata menarik sekali ya. Ketika saya misalnya belajar membedah katak, membedah kodok, membedakan antara katak dan kodok gitu ya, dan mencoba melakukan strike mikroba di cawan Petri, itu hal-hal tersebut luar biasa bagi saya waktu menjadi mahasiswa di biologi. Akhirnya ya lambat laun karena pelajaran-pelajaran dan hal-hal baru yang saya dapatkan ternyata juga tidak buruk dan sangat menarik. Jadinya ya terus saja. Jadi mungkin bagi teman-teman adik-adik yang tidak di jurusan yang diinginkan pada awalnya untuk masuk biologi, bisa temukan hal-hal lain yang menarik buat adik-adik. Jadi sehingga bisa menikmati perkuliahan di biologi. Mungkin itu ya sarannya. Oke, sarannya harus mencari hal-hal yang membuat kita tertarik ya, Bu. Ya, betul. Oke, saya berikan kesempatan nih untuk Ibu Arina memberikan sedikit pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harina. Jadi sama saya seperti Bu Ardian ya, saya angkatan 2009. Jadi kalau saya dulu pas masuk terus kayak masih bingung nih, saya mau kemana nih, karena kan materinya menarik-menarik ya, ada yang hewan, terus tumbuhan, banyak gitu, terus ada lingkungan juga, apalagi ada field trip juga kan nanti, banyak tuh hal-hal yang menarik gitu. Jadi memang seperti Bu Ardian juga tadi, kita harus menentukan gitu, atau kita punya ketertarikan gitu, walaupun misalnya tadi Amal bilangnya kecemplung, tapi masa sih dari segitu banyak mata kuliah tidak ada yang menarik atau tidak ada yang wah ini seru nih gitu, masa sih dari segitu banyak nggak ada yang seperti itu, pasti kan ada. Jadi apalagi dibantu dengan dosen-dosen dan teman-temannya itu kan jadi kita tahu oh kita sukanya bidangnya gini gitu. Kalau saya mungkin ke mikrobiologi, jadi ketika mata kuliah mikrobiologi itu saya merasa wah kayaknya ini menarik nih gitu, seru gitu. Apalagi dosennya waktu itu baik, jadi saya senang gitu belajar tentang itu. Apalagi di lab, terus kakak-kakak asistennya juga baik-baik, seru. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk memilih mata kuliah atau bukan jurusan ya, peminatan lah. Saya suka nih sama bidang mikrobiologi, jadi saya teruskan lah untuk sekolah S2-nya seperti itu. Jadi mungkin bagi adik-adik yang masih bingung, mungkin bisa diikutin dulu nih nanti semester 1 kan masih penyesuaian. Nanti lama-lama bisa diskusi dengan dosen atau kakak-kakak senior, gimana nih Kak, nanti kan ada masukan tuh. Jadi kalian bisa mengikuti dulu alurnya gitu. Jadi akan ketemu kok hal-hal yang menarik gitu. Kalau menurut saya itu seperti itu. Oke, berarti jawabannya sama, hampir sama ya Bu. Harus mencari ketertarikan dulu ya Bu di bidang tertentu gitu ya. Kak Sekar, itu ada Bu Khoirul. Iya Bu Khoirul ya. Diminta pendapatnya juga tuh Bu Khoirul. Oke. Baik Ibu Irul, boleh Bu menyampaikan sedikit pendapatnya? Amal, Ibu Irul live Mal? Sepertinya udah live ya? Iya, di komen. Ada Kak Amal nggak? Ada Kak Amal. Sepertinya tidak ada Bu. Oh tidak ada. Saya pikir ada. Iya.
Ya. Jadi seperti itu ya gambarannya Iya. Kak Sekar ya. Saya pun dulu kecemplung ya. Tapi tetap menjalankan ya Bu. Kecemplung kok betah sampai S3 gitu. Nah, Masya Allah. Nah ini bisa menjadi patokan nih teman-teman. Kecemplung tapi tetap menjalankan sampai S3 gitu. Luar Iya, biasa. sampai anak saya itu kalau belajar biologi ya, ibu kok bisa-bisanya sih betah banget di biologi gitu. Aku aja baru SMA aja udah pusing. Mungkin teman-teman Iya. di sini juga masih banyak yang pusing nih dengan biologi kayaknya. Nanti banyak kok mata kuliah yang menarik gitu ya. Belum pas aja karena masih baru ya, belum pernah, apalagi yang 2020 ya belum mulai perkuliahan ya gitu. Nanti menarik kok. Nanti jatuh cinta. Iya. Jatuh cinta nanti meneruskan ya Bu. Baik, tadi terima kasih untuk Bu Ardian sama Bu Arina yang udah memberikan sedikit pendapatnya. Langsung saja nih, yang paling mencolok apa nih yang paling krusial nih di program di jurusan biologi itu adalah laporannya Bu. Laporan yang sangat banyak gitu ya Bu. Benar tidak Bu? Kayaknya semua program studi ya seperti iya. Kayaknya kita tuh dari anak-anak jurusan biologi tuh tidak bisa terlepas gitu dari yang namanya laporan praktikum. Nah, boleh nih Bu sedikit tips and trick yang akan diberikan kepada teman-teman maba untuk mempersiapkan nih bagaimana penulisan dan untuk memberikan semangat gitu, menulis laprak yang benar gitu. Coba kakak kelasnya aja, yang baru-baru. Kalau saya kan laporannya lama banget ya. Lama ya, Bu. Apalagi dulu zaman saya kalau bikin laporan itu tulis tangan, diketik ya pakai mesin ketik yang kalau satu lembar salah berarti satu lembar ulang lagi ngetiknya gitu ya. Wah, pokoknya indah banget Kak. Coba deh kakak kelasnya aja yang kasih tips and trick. Di sini ada ini nih Bu, dari angkatan 2016, Kak Bari, Bang Bari sama Bang Henry nih yang udah pengalamannya lebih banyak nih. Nah, itu ya. Silakan deh. Silakan Kak Bari, Bang Henry. Kak Bari dulu deh, boleh berpendapat. Aduh. Gimana Kak Bari? Tadi udah ada tes ya? Udah masuk? Udah Kak, silakan. Oke. Untuk laporan ya? Iya Kak, gimana tuh? Untuk laporan itu sebenarnya emang udah merupakan suatu aktivitas yang dibiasakan di biologi. Karena hampir setiap mata kuliah itu ada laporannya. Apalagi kalau praktikum. Nah, praktikum itu setelah kita praktek, itu hasil dari praktek nanti kita tulis di laporan. Hampir setiap praktikum tuh. Jadi, untuk calon maba atau untuk mahasiswa baru di biologi, sepertinya harus dibiasakan nih, harus beradaptasi nih dengan laporan-laporan yang katanya banyak dan lain sebagainya. Memang banyak, cuman bagaimana kita membawa suasana diri itu melihat, wah laporan banyak. Gimana caranya untuk mengatur laporan yang banyak itu kelar pada waktu yang tepat. Karena laporan-laporan tersebut merupakan gambaran kita nih dalam memahami atau dalam mengerti pas kita nanti praktek. Banyak sekali praktek, makanya diusahakan laporannya itu semaksimal mungkin sih, semaksimal mungkin. Sedaya upaya kita memahami dan mengerti hasil dari praktik tersebut. Biasanya kalau laporan itu ada yang diketik dan ada yang ditulis tangan. Itu tergantung dari syarat atau peraturan di mata kuliah praktek tertentu. Jadi kalau misalkan ada yang berkeluh kesah, aduh tulis tangan. Kami para kakak-kakak senior juga pernah merasakan kayak gitu. Apalagi
dosen-dosen sebelumnya juga pernah merasakan hal yang sama. Apalagi kata Bu Pri, dulu pakai mesin tik itu lebih susah daripada tulis tangan. Karena tulis tangan kita bisa coret atau kita bisa tip X dan lain sebagainya. Tapi kalau mesin tik, nah itu masalahnya. Satu salah, diulang lagi semua. Apalagi kalau misalkan sudah pakai diketik di laptop, itu udah sangat mudah sekali. Mungkin itu aja. Oke, berarti kita harus mengerjakan laporan itu semaksimal mungkin ya, Kak. Karena semua, jangan merasa sulit, karena memang kita bareng-bareng ya. Bukan kita doang yang mengerjakan, tapi yang sebelum-sebelum kita juga semuanya mengerjakan itu gitu ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Kak Bari. Selanjutnya dari Bang Henry nih. Perspektif Bang Henry gimana, Bang? Ada Kak Henry kah? Bang Henry Gunawan? Lagi ngetik itu kali bab 4. Lagi ngetik apa, Bu? Skripsi. Lagi ngetik skripsi. Boleh nih dari kakak-kakak 2018 nih. Ada Kak Amin nih. Gimana tuh Kak Amin? Laporan ya, Kak? Iya, laporan tuh. Tips and trick kan ini ya? Iya, tips and trick. Gimana sih biar gak jenuh gitu nulis laporan? Oke, kalau saya sih laporannya dikerjain secepat mungkin ya. Jadi bisa selesai lebih awal, masih tetap punya waktu luang untuk istirahat dan untuk ngelakuin hal-hal yang kita suka. Misalnya sukanya baca buku, nanti bisa baca buku. Kalau sukanya berkebun ya bisa berkebun gitu. Jadi harus diprioritaskan gitu. Harus dibuat semaksimal mungkin, secepat mungkin, dan jadi prioritas itu sih. Manajemen waktunya yang penting. Artinya jangan H-1 baru ngerjain ya, Kak? Betul, itu bisa tidak tidur. Iya, banyak kebohongan-kebohongan. Baik, terima kasih kepada Kak Amin, Bang Bari yang udah memberikan pendapatnya. Gimana nih, Bu? Udah, Bu? Dari Ibu ada lagi perspektif lain? Sedikit aja lagi. Jangan dibiasain H-1 ya. Itu memang sih adrenalinnya naik. Tapi kalau sering dipacu-pacu, stres ya. Itu tidak baik ya untuk kesehatan. Apalagi di masa pandemi kayak gini. Harus banyak istirahat kan. Tapi istirahat bukan berarti tidak beraktivitas ya. Semua tugas-tugas dikerjakan, tapi tadi jangan limiting time gitu loh. Ya, jangan ngejar deadline gitu kan, seperti itu. Iya. Seperti itu teman-teman, bisa dicatat, bisa untuk sebagai acuan untuk kepenulisan laprak ya. Selanjutnya ini Bu, selain perkuliahan kan kita juga ada kegiatan keorganisasian ya Bu. Wah, di sini ada kakak-kakak SEMA, Himbio, sama BPH nih. Gimana sih cara mengimbangi antara perkuliahan dan keorganisasian? Mungkin langsung kita lempar ke bagian bidangnya aja ya, Bu? Apa gimana? Betul. Oke, langsung ke kakak SEMA-nya aja nih. Kakak SEMA, dari kakak SEMA perwakilannya siapa ya? Atau dari Himbio dulu deh, dari Himbio dulu. Mana nih kakak-kakak dari Himbio-nya? Ditunjuk aja, Sekar. Wah, langsung aja, Ibu. Untuk dari Himbio nih, ada nih, Kak Zahra. Boleh, Kak Zahra? Oke, Kak Zahra dulu deh dari Himbio. Bagaimana nih, Kak? Cara kita mengimbangi antara perkuliahan dan keorganisasian. Ya, antara
antara organisasi dengan akademis ya? Iya. Gimana tuh, Kak? Jadi biasanya kalau saya nomor dibuat skala prioritas di hidup kita gitu. Nah, kalau saya sih akademis nomor 1. Selebihnya baru organisasi-organisasi. Misalkan kalau ada tugas organisasi yang deadline-nya sama kayak tugas di akademis, gitu kan. Bagi waktunya adalah, kan dalam sehari itu 24 jam ya. Nah, nggak mungkin kita 24 jamnya mengerjakan hanya satu hal. Jadi, misalkan kalau lagi misalnya hari Rabu, itu deadline dari dua tugas nih, satu dari akademis, satu dari organisasi. Nah, di hari Rabu itu saya bagi jadi 2 seksi gitu, diri saya sebagai Kasubdiv Keislaman, dan diri saya sebagai mahasiswa biologi 2018. Nah, biasanya di selang waktu antara matkul-matkul, biasanya kita di kampus itu dari pagi jam 7:30 sampai sekitar jam 4. Nah, pasti itu kan ada sedikit waktu selang. Kita bisa cari-cari materi untuk tugas kita buat hari Rabu ke depan, itu apa aja. Nah, udah deh, jadi malamnya tinggal disusun, selesai. Artinya kita harus memanfaatkan waktu lebih baik lagi gitu ya, Kak ya? Iya. Nah, lebih pilah-pilah lah. Membuat skala prioritas ya kan? Betul. Oke. Ada Mau Pak Walid tuh. Bisa. Ada siapa, Bu? Pak Walid Rumlat. Bisa ada Pak Walid. Beliau... Boleh Bapak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat? Halo, tes. Iya, Pak. Terdengar, Pak. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum semua mahasiswa baru biologi. Pendapat apa ini? Pendapat, Pak. Bagaimana cara kita mengimbangi antara perkuliahan dan keorganisasian? Oh iya, mohon maaf ini saya nggak menyalakan videonya karena saya lagi di kebun. Jadi jadi kebun habis panen bayam sama sawi. Oh, untuk organisasi kalau menurut saya waktu itu organisasi mulai dari semester 3 udah di Himbio, semester 5 di BEM, semester 7 di DEMA. Dulu perpindahan antara BEM sama DEMA. Saya ikut dua-duanya. Untuk organisasi nggak perlu dipusingkan ya, karena biasanya kita bisa mengerjakan setelah selesai jam perkuliahan. Biasanya kita kumpul tuh habis asar baru ada rapat organisasi. Jadi bagi yang tertarik untuk mengembangkan diri, mengembangkan minat bakatnya di keorganisasian, dipersilakan saja. Hanya saja tadi harus memilah mana skala prioritas. Ketika ada tugas yang harus diselesaikan, saya nggak akan datang rapat BEM atau rapat Himbio karena saya lebih memilih mengerjakan tugas terlebih dahulu. Tapi setelah selesai ya silakan saja karena memang banyak manfaatnya nanti di situ kita dapat kenal link dari berbagai berbagai jurusan. Nanti kita akan berkumpul di DEMA, apalagi di Himbio kita akan kumpul dengan sesama teman untuk mengembangkan organisasi gitu. Jadi nggak apa-apa untuk memanage waktunya ya habis pulang kuliah lah baru kita bisa berkumpul di organisasi. Ketika jam kuliah ya prioritaskan dulu untuk perkuliahannya. Mungkin kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Walid. Bagaimana Ibu? Pak Walid. Ya, Bu. Jadi anggota suatu organisasi bukan berarti lambat selesai kuliahnya kan, Pak? Enggak, saya 8 semester cum laude, alhamdulillah, Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu ya. Nanti bisa ada masalah dengan alumni ya, adik-adik ya. Nih yang 2017 hingga 2020 nih. Yang 2016 ditagih ya cepet lulusnya. Oh iya. Iya, Bu, makanya. Ya, gitu. Oke. Kayaknya udah pada ngantuk nih, Bu. Terima kasih
sebelumnya terima kasih dulu kepada Pak Walid dan Kak Zahra tadi yang udah memberikan sedikit pendapatnya. Oke, teman-teman mahasiswa nih udah pada ngantuk, boleh di-mute dulu nih audionya. Kita coba jargon lagi deh. Ayo, udah di-mute semua. Siap? Oke, siap ya. PBAK Biologi 2020. Bersinergi lestarikan fauna bumi. Wah, nggak semangat nih. Bersinergi lestarikan fauna bumi, gitu ya. Siap? PBAK Biologi 2020. Bersinergi lestarikan fauna bumi. Oke, semuanya kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, semangat gitu. Oke, siap? Selamat pagi. Pagi, semangat. Yang semangat dong, tepuk tangan dulu bareng-bareng. Walaupun tepuk tangan online ya. Oke, good. Nggak apa-apa diomongin tetangga, nggak apa-apa. Kok dia tepuk tangan sendiri, nggak apa-apa. Oke? Nggak masalah ya. Oke, teman-teman. Hari ini tuh kita bakal banyak menggali tentang biologi, makanya teman-teman jangan sampai ketiduran. Nanti dibuat ke TikTok kan repot. Ya kan? Jadi mendingan kalian fokus biar nggak dibuat ke TikTok. Oke? Selanjutnya nih. Jadi sering kali banyak pendapat yang mengenai biologi, bahwasannya apa sih jurusan biologi itu gitu. Nanti kalau udah di jurusan biologi mau kerja apa gitu, mau jadi apa. Nah, itu banyak banget perspektif seperti itu, Bu. Nah, bagaimana sih, Bu, cara kita menanggapi agar kita itu tidak minder gitu dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Oke, baik ya. Berdasarkan hasil survei dari para alumni, ternyata para alumni biologi luar biasa ya. Mereka punya profesi yang jauh dari perspektif waktu masuk kuliah mungkin ya. Mungkin waktu baru masuk nih, waktu jadi maba, ini lulusan biologi nanti jadi apa ya? Apa jadi guru terus gitu kan? Ternyata enggak gitu loh. Alhamdulillah kakak-kakak kelas kalian itu ada yang bisa berwirausaha ya gitu. Kemudian jadi gini, wirausaha itu bukan karena bakat ya, itu nonsen banget deh. Nggak ada teori yang mengatakan wirausaha itu karena bakat, tidak ada gitu ya. Tapi ada peluang dan ada keinginan gitu. Kemudian ada yang jadi konsultan ya, konsultan baik itu di tambang batu bara, kemudian konsultan di LSM kayak gitu ya, luar biasa, mereka punya jabatan yang tinggi juga gitu ya. Kemudian jadi di QC ya, quality control di beberapa perusahaan yang ternama juga seperti itu ya. Jadi dan yang pasti gitu ya, untuk jadi guru, jadi dosen itu udah biasa ya, maksudnya sudah banyak yang menjalani kayak gitu. Oke, kemudian apalagi ya? Coba deh, ada alumni yang hadir nggak di sini selain Pak Walid? Oh iya, tadi ada Bu Ardian, ada Bu Ardian, ada Bu Remila, Bu. Iya, ada Bu Remila ya, itu berprofesi sebagai dosen ya gitu. Kemudian jadi analis kayak gitu ya. Banyak kok profesi lulusan-lulusan prodi biologi FST gitu ya. Jadi tinggal gini aja, nanti kedepannya tuh kalian punya cita-cita seperti apa sih gitu. Nah, berjuang saja untuk menggapai cita-cita tersebut gitu loh. Betul. Artinya tidak menutup kemungkinan kita untuk menjadi hal yang berbeda gitu ya, Bu, bisa melakukan konservasi lain sebagainya, menjadi peneliti dan lain sebagainya, seperti itu ya, Bu. Gitu, betul. Baik, Bu. Selanjutnya ada pertanyaan nih, tapi saya mau mengajukannya kepada Bu Narti. Oh, silakan. Iya, kepada Ibu Narti, bagaimana, Bu? Oke, baik. Terima kasih. Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya masih sama dengan yang sebelumnya atau bagaimana? Ada pertanyaan baru nih, Bu. Oh ya, silakan. Di masa pandemi ini kan artinya kita masih melakukan kegiatan secara online, Ibu. Bagaimana sih kontribusi yang dapat kita lakukan untuk tetap melakukan konservasi, kegiatan-kegiatan melindungi satwa lainnya gitu? Baik, terima kasih Amal. Pertanyaannya baik ya. Jadi kita hidup itu tidak bisa sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan kegiatan konservasi di masa pandemi ini? Banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan menjaga sumber air ya, sumber air yang ada di sekitar kita. Kemarin-kemarin ketika musim panas itu kita pasti membutuhkan air. Ada baiknya ketika masa-masa itu kita juga memikirkan bahwa yang menggunakan air itu bukan kita aja. Kemudian yang kita konservasi bukan hanya fauna saja. Kenapa? Semua fauna dia pasti membutuhkan tumbuhan sebagai makanannya, tidak terkecuali dengan kita. Nah, jadi kita menjaga kelestarian lingkungan sebenarnya, mengkonservasi lingkungan kita. Kita pikirkan apa yang ada di sekitar kita, dan kita memulai dengan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk lingkungan kita. Kalau saya melakukannya seperti itu. Matikan listrik apabila tidak digunakan, air gunakan sesuai dengan kebutuhan, kemudian karena musim WFA juga, kita mulai bertanam-tanam kembali yang sebelumnya kebunnya mungkin banyak rumputnya, nah sekarang kita tata kembali. Dengan menata lingkungan, kita sudah ikut melestarikan lingkungan kita. Artinya apa? Daya dukung lingkungan itu juga akan memberikan servis kepada kita ketika kita menyayanginya dengan sepenuh hati. Seperti itu. Artinya kita bisa melakukan konservasi di sekitar rumah atau sekitar permukiman kita terlebih dahulu, begitu ya Ibu? Mulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri, kemudian ke lingkungan. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sama-sama. Oke, selanjutnya dari acara katanya kita buka sesi tanya jawab nih. Sesi tanya jawabnya itu berasal dari mahasiswa baru. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau gimana kakak-kakak panitia? Udah disediakan pertanyaan yang terbaik? Oke, baik. Apa ini? Oke. Bagaimana Ibu Pri? Jadi pas aku buka itu belum ada apa-apa. Ya, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Ada yang ingin bertanya. Baik nih. Dari Julia Nurbaiti, 1. Pertanyaannya, Bu. Kak, aku udah ubah dan simpen data AIS, tapi aku buka itu belum ada apa-apa. Jadi dia udah mengisi AIS, Bu, tapi belum ada apa-apanya. Maksudnya belum ada mata kuliahnya sepertinya, Bu. Itu seperti apa, Bu? Saat kita sudah lulus, nanti sebenarnya gimana, Bu, ini, Bu? Bu Nati. Oh, ke Bu Nati. Bagaimana, Ibu? Baik, di semester 1 ya? Iya, Bu. Betul. Oke. Untuk mahasiswa semester 1 di tahun angkatan 2020 dan 2021 ini, kita sudah menggunakan kurikulum baru. Sehingga ada beberapa perubahan, baik itu kode mata kuliah maupun distribusi mata kuliah itu. Sebenarnya saya sudah mencoba merancang dan menyusun jadwalnya, dan itu insya Allah sudah fix, sudah menyesuaikan dengan ketersediaan ruangan apabila nanti si coronanya sudah tidak ada penampakan lagi. Jadi insya Allah kalau situasi memungkinkan kita offline, kita bisa offline dengan jadwal yang sudah saya susun. Namun karena kita juga memerlukan koordinasi dengan akademik pusat yang akan menginput jadwal itu ke AIS, kendalanya adalah kita masih dalam tahap menunggu. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini saya bisa bantu input menggunakan akun admin prodi. Mudah-mudahan mahasiswa di semester 1, adik-adik mahasiswa semester 1 sudah bisa mengisi KRS-nya. Saya usahakan dalam 1-2 hari ini sudah bisa menyesuaikan jadwal dengan yang baru. Begitu. Nanti untuk sementara saya boleh minta nomor kontak ketua kelas atau ketua angkatannya, boleh 1 orang, saya bisa share secara manual dulu untuk jaga-jaga di hari Senin. Jadi perkuliahan tetap bisa berjalan, dan mahasiswa semester 1 juga bisa menghubungi dosen yang
mengampu mata kuliah di semester tersebut. Sebenarnya di AI sudah ada, tapi saya masih menggunakan kurikulum lama dan tidak merekomendasikan mahasiswa mengisi KRS sebelum ada instruksi dari dekanat. Tadi malam itu sudah ada pemberitahuan dari Bapak Nasrul Hakim dari Pak Wadik 1. Mudah-mudahan sampai besok ya saya sudah berhasil menginput mata kuliah itu dan mahasiswa semester 1 juga sudah bisa mengisi KRS-nya masing-masing. Sekalian penetapan dosen pembimbing akademik. Demikian Kak Amal. Oke, baik. Bagaimana Julia Nurbaiti mungkin terjawab ya, sudah terjawab, nanti bisa ketua angkatannya bisa menghubungi ke Bu Narti. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Menarik nih, ada pertanyaan baru dari Dwi Putri Ramadhani nih Bu. Saya ingin bertanya, apakah lulusan biologi bisa bekerja di bagian medis, misalnya rumah sakit? Bagaimana tuh, Bu? Bisa. Ada kalau nggak salah ya kakak kelas kalian yang diterima bekerja di ini ya, di RS Fatmawati kalau nggak salah ya. RSCM, Putri. Ya, di RSCM ya. Jadi lulusan biologi tidak mesti di bidang biologi ya, tapi bisa juga bekerja di bagian medis kayak gitu ya, di bidang medis gitu. Ya, entah itu di labnya gitu ya, atau tadi di quality controlnya seperti itu juga bisa gitu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Dwi Putra nih sudah terjawab ya. Masih ada kok kesempatan kita untuk kerja di rumah sakit. Wah, 2 orang nih Bu, ada yang bertanya, apa perbedaannya pendidikan biologi dan biologi, Bu? 2 orang bertanya seperti itu, Bu. Ya, kalau jurusan biologi FST itu menekankan pada biologi murni ya, ilmu-ilmu tentang biologi gitu. Di kami tidak diajarkan bagaimana teknik mengajarkan biologi supaya bisa tersampaikan kepada murid-murid kayak gitu ya. Itu kita tidak diajarkan teknik mengajarnya gitu. Jadi kita benar-benar belajar ilmu biologi secara utuh, praktikumnya juga seperti itu gitu ya. Nah, mahasiswa yang nanti jadi atau kami yang jadi guru, jadi dosen itu belajar sendiri teknik mengajar gitu loh. Tapi kalau di pendidikan biologi itu kalian diajarkan bagaimana teknik mengajar yang baik, menyampaikan materi-materi perkuliahan atau pelajaran kepada siswanya supaya siswanya itu mudah memahami seperti itu. Mungkin itu ya yang saya pahami ya. Mungkin ibu-ibu yang lain nih, ada Bu Mega, ada Bu Nani ya, seperti itu punya pendapat yang berbeda mungkin ya. Iya, boleh ditambahkan dari ya, Ibu jauh Mega. lebih senior juga, jam terbang mengajarnya dibandingkan saya, pasti punya pendapat yang berbeda gitu. Silakan Kak Sekar. Ya, bagaimana nih? Tadi diajukan kepada Bu Mega atau Bu Nani. Bagaimana Ibu pendapatnya? Mungkin dari Bu Nani dulu. Oke ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Kaprodi, Sekprodi, bersama dosen-dosen Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian mahasiswa-mahasiswi baru program studi biologi angkatan 2020 ya, juga kakak-kakak kelas yang telah berkuliah di program studi biologi pada tahun sebelumnya ya. Pertama Ibu ucapkan selamat datang ya para mahasiswa baru di program studi yang tercinta. Kalau Ibu bilang biologi sudah yang tercinta. Karena biologinya sudah mendarah daging ya dalam kehidupan Ibu dan dosen-dosen ya. Karena mahasiswa baru mungkin belum ya, karena baru masuk
ke ruang prodi biologi ini ya. Alhamdulillah mahasiswa baru di prodi biologi ini ada 2 kelas ya Bu Pri ya. 2 kelas ya. Dan Ibu lihat tadi nampaknya juga masih banyak wanita ya. Iya Bu, betul. Mendominasi Bu. Iya, ini mahasiswa baru, mohon diketahui juga ya dari kakak sebelum itu mayoritas banyak yang masuk para wanita ya, yang menyukai biologi ya. Tadi juga Ibu sudah dengar, mungkin juga masuk biologi sampai Bu Pri juga kecemplung ya katanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan cemplungnya nyemplung beneran ya. Kemudian kemudian malah menyenangi dan menyukai ya. Nah itu harapan Ibu. Anda sudah memilih fakultas prodi biologi di Fakultas Saintek ini. Mudah-mudahan ya walaupun kecemplung ya, tapi kalau sudah masuk benar-benarlah Anda ingin ya, benar-benar ingin mengetahui apa yang ada di pelajari dalam program studi biologi sampai lulus nanti ya. Nah, ini kalau Anda sudah masuk di semester 1, 2 dan 3 tadi ada Arina, kemudian Khairul ya, atau siapa lagi yang kasih pengalaman. Ya ternyata kalau sudah di semester depan menarik gitu ya. Yang dulu nggak pernah pegang hewan katak tiba-tiba pegang. Yang dulu nggak berani yang nggak pernah lihat mikro, bakteri atau virus atau fungi ya secara mikroskopis nanti Anda mengenal ya. Jadi program studi biologi ini sebenarnya wawasan yang sangat luas ya. Hampir semua makhluk hidup yang ada di muka bumi itu dipelajari dalam program studi biologi. Ya, jadi Anda jangan berkecil hati bahwa ilmu Anda ini sangat luas. Semua lini mungkin di pemerintahan Anda bisa masuk ya. Nah, karena Anda belajar hewan, belajar tumbuhan, kemudian belajar mikrobiologi, ya, kemudian belajar lingkungan. Lingkungan itu biotik, ada abiotik ya. Nah, banyak sekali lapangan-lapangan kerja yang berkecimpung di dalam dunia makhluk hidup ini gitu ya. Misalnya di kehutanan, di KLH. Nah, itu bisa program studi biologi. Tadi juga ada yang di rumah sakit. Oh ya, bisa nanti Anda belajar di situ kita mempelajari parasitologi, mempelajari mikrobiologi kedokteran, bisa di situ ya. Kemudian ada yang menanyakan lagi, bisa di WWF nggak? Oh, sangat bisa, ya, di lingkungan. Nah, jadi jangan berkecil hati, ilmu biologi ini sangat luas sekali cakupannya, sehingga yang Ibu rasa banyak alumni-alumni yang di setiap instansi pemerintah ada di situ, menyebar, ya. Dan mereka bisa tetap eksis dan menguasai, bahkan yang mau lanjut ke sampai S3 di program studi biologi ini, ada juga ya alumni kita alhamdulillah yang telah mampu studi sampai ke luar negeri. Ya, mungkin nanti Bu Pri data ya beberapa alumni kita yang nggak kalah saing ya, ternyata kalau dia nyemplung ke luar negeri mau lanjut studi bisa selesai ya. Oleh karena itu ilmu ini Ibu rasa banyak yang bisa kita pelajari ya nanti. Penting Anda Ibu harap benar-benar sungguh-sungguh ya apa yang sudah didapat, dan mumpung di awal ya pasang niat saya harus belajar dengan sungguh-sungguh di program studi biologi, masuk tahun 2020, keluar tahun 2024. Nah, dari sekarang mahasiswa baru tolong pasang niat itu ya. Jadi apa artinya Ibu sampaikan lulus tahun 2024? Artinya di situ bahwa harus lulus tahun 2024, lulus tepat waktu ya. Jadi itu harapan kami,
tentunya tidak lulus-lulus begitu, tetapi ada harapan lebih dari itu, lulus dengan menyandang ijazah, dengan nilai baik, ya, tadi seperti Walid, lulus 8 semester cum laude. Ya, alhamdulillah Walid juga sudah bekerja di PNS di Fakultas Kesehatan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, nah, itu harapan Ibu. Ya, semoga mahasiswa-mahasiswi baru yang masuk di program studi biologi ini bisa menjalani perkuliahan nanti dengan baik, dengan lancar. Tolong untuk Anda bisa memahami, senangi dulu. Apapun ilmu yang akan Anda dapat nanti, itu harus disenangi dulu. Oh ya, senang. Jadi ikhlas. Jadi nerima ikhlas, nggak ada rasa, oh saya nggak suka. Nah itu sangat mempengaruhi Anda, mood Anda untuk menjalankan dalam perkuliahan tertentu. Ya, jadi ilmu yang sudah dirangkum oleh Ibu Kaprodi, Sekprodi, Anda sampai lulus, menghasilkan profil-profil yang tadi, profil lulusan biologi yang sudah disampaikan, itu benar-benar kami rancang, kami kemas, sehingga Anda menjadi lulusan yang insya Allah menjanjikan ya untuk di dunia kerja, untuk di lapangan kerja. Nah, itu saja pesan dari Ibu. Pertama, pasang niat Bismillah, Anda sudah masuk biologi, walaupun tadi istilahnya kecemplung, tidak masalah, tapi awal dari ini senangilah, sukailah ya pelajaran yang ada di program studi bio ini, supaya Anda ikhlas menerima pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan. Ya, walaupun nanti di semester berikutnya itu banyak sekali laporan, tadi sudah disampaikan trik-trik bagaimana menyelesaikan laporan dengan baik dan benar. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Saja kepada mahasiswa baru, sekali lagi selamat bergabung ya menjadi keluarga besar kami. Ya, nanti kalau udah 2 tahun 3 tahun menjadi saya adalah masuk program studi biologi yang tercinta dan tersayang. Gitu. Tersayang, tercinta. Baik. Terima kasih Ibu atas pendapatnya. Pokoknya Ibu semua dosen-dosen di sini menjadi ibu kalian lah. Kebetulan di dosen-dosen di biologi ibu-ibu semua, ya. Anaknya juga cewek semua ya. Mayoritas ya, Bu. Mayoritas. Oke. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nani. Mungkin sedikit nih pendapat dari Ibu Mega, Ibu Mega Ratnati Kalitri. Kepada Ibu kami persilakan. Bagaimana Ibu? Ada Prof. Lili juga, kalau Bu Mega belum. Iya. Ya, baik Bu. Kita alihkan saja ya Bu pada Ibu Prof. Lili. Oke. Kepada Ibu saya persilakan. Bagaimana Ibu, suaranya tidak terdengar? Coba sudah terdengar? Sudah. Iya Bu, sudah ya, baik, terdengar. terima kasih. Ibu mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang untuk semua mahasiswa baru ya, Prodi Biologi. Welcome to the biology community ya. Terima kasih kalian sudah mau memilih Prodi Biologi ya di FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga ini menjadi pilihan yang memang dari hati yang paling dalam. Ya, semoga walaupun tadi Ibu sudah menyimak sedikit, ada beberapa yang memang pertanyaan terkait dengan kegalauan. Ini anak-anak, kalau milenial itu bahasanya galau ya.
Ya, kalau kita keresahan kita bahwa biologi itu seperti apa gitu ya, nanti akan jadi apa dan seterusnya ya. Justru Anda harus bisa melihat Ibu adalah jurusan biologi, Ibu sekarang adalah seorang profesor, Ibu seorang dekan. Kemudian teman-teman dari prodi biologi tadi Ibu Nani Radiastuti, Ibu Dr. Nani itu adalah wakil dekan 2. Kemudian Ibu Dr. Fahma wakil dekan 3. Ibu Priyanti ini seorang doktor juga, itu sebagai kaprodi. Jadi ilmu biologi itu bukan sesuatu yang kelihatannya kita singkirkan dari list, tidak banyak yang atau tidak memiliki kesuksesan yang baik begitu ya. Tidak, semua ilmu itu baik tergantung daripada personalnya. Jadi Ibu sangat setuju tadi bahwa para dosen mengingatkan untuk studi yang benar, kuliah yang benar, kemudian menyerap semua ilmu-ilmu dari para pakar dosen yang ada di biologi, kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ditawarkan di prodi biologi, ada himpunan-himpunan mahasiswa yaitu Himbio, itu banyak kegiatan-kegiatan kalian bisa aktif, bahkan kalian pun juga bisa aktif dengan para dosen di biologi ini hebat-hebat, mereka itu sudah banyak networking-nya di luar sana, baik nasional maupun internasional. Jadi sering-sering ngobrol dengan mereka, dekati mereka. Para dosen itu senang sekali untuk didatangi oleh mahasiswanya, apalagi kalau ada yang bawa permen gitu ya Bu. Atau kadang-kadang kita para dosen yang memberikan permen ke mereka ya Bu Pri ya. Gitu. Prinsipnya di biologi ini adalah kita keluarga. Jadi kalian sudah masuk di dalam lingkaran komunitas biologi, apapun yang kalian hadapi, apapun yang kalian ingin tanyakan, silakan bertanya di lingkaran prodi bio. Nah, tetapi prodi bio ini sekarang sudah lebih luas lagi di dekanat. Prodi bio ada 3 orang. Nah, itu menunjukkan bahwa kualitas daripada dosen-dosen prodi biologi itu mumpuni. Ya, jadi Ibu harap anak-anak Ibu ini anak-anak baru, kalian pun juga mulai menata diri Anda, tunjukkan dengan keilmuan Anda. Ilmu apapun bagus, tergantung kembali ke mahasiswanya. Ya, ada orang yang misalnya katanya sekarang yang lagi in komputer. Ini Ibu baru saja mendapatkan informasi dari seorang sarjana komputer, sampai saat ini belum bekerja. Dia minta pekerjaan di sini. Ada juga dari prodi yang lain. Jadi itu bukan serta-merta karena ilmunya, tapi lebih karena orangnya itu. Jadi kalau kalian itu seorang yang memang mampu untuk memiliki distingsi yang cukup banyak, nah distingsi ini dari mana? Aktif di kegiatan kemahasiswaan, aktif di kegiatan nasional. Nah ini sambil Ibu juga jelaskan, di biologi ini banyak sekali kegiatan yang bisa Anda ikuti, salah satunya ada Olimpiade Sobat Bumi, yang kali ini teman-teman kakak-kakak Anda sudah ikut juga untuk berkompetisi. Ada juga MIPANET School, Anda bisa juga bercengkerama ya, bersilaturahmi dengan teman-teman Anda di seluruh Indonesia di bawah naungan MIPANET, MIPA, Biologi, Kimia, Fisika, dan Matematika. Itu pun juga menjadi ajang kalian untuk bisa bersilaturahmi, sharing pengetahuan, sharing pengalaman, itu bagus sekali. Kemudian di Prodi Bio pun juga ada kegiatan-kegiatan yang terikat ya terkait dengan fakultas, yaitu summer school. Ya, ada kegiatan-kegiatan yang bisa Anda lakukan, bisa di Perancis ya. Ini tahun ini kebetulan anak dari matematika yang lolos untuk ke Perancis. Tahun depan insya Allah dari biologi mungkin yang bisa lolos untuk berangkat ke Perancis. Gitu. Nah, kemudian bisa juga yang ke Jepang. Jepang itu ada magang. Magang, tapi tahun ini baru dari agribisnis. Nah, untuk ke depan kita dari fakultas akan mencoba juga dari prodi-prodi yang lainnya. Kita akan coba, kalian bisa magang di sana, ya, dan selama 6 bulan, kemudian itu Anda bisa mendapatkan dana sebesar 100 juta lebih, di mana itu diberikan kepada Anda untuk bisa stay di sana. Itu semuanya adalah beasiswa dari pihak Jepang. Nah, itu hal-hal yang kita akan kembangkan terus
belum lagi apalagi ya kerjasama nanti mungkin Ibu Adek 3 ya, Ibu Dr. Fama bisa tambahkan lagi banyak kerjasama yang sudah dihimpun. Yang terbaru adalah tentang Geopark Belitung. Kita sudah menandatangani MOU antara UIN dengan FST khususnya, Geopark dengan UIN dan FST, di mana di Geopark itu sangat banyak sekali aspek biologi yang bisa kita eksplor di sana. Barangkali nanti Ibu Kaprodi bisa dibuat satu kegiatan kita ke Belitung untuk kita lakukan eksplorasi untuk Belitung, khusus untuk bidang biologi. Kita ada di sana geosite Bukit Pramun, ada geosite Kuala Siju, kemudian ada geosite Kelayang, yaitu Hopping Islands. Kalau anak-anak muda sekarang sudah biasa ya, searching di Belitung itu pulau-pulau dengan batu-batuan besar. Dan itu ternyata Ibu kemarin ke sana, database terkait dengan biodiversitas marinnya, ya itu masih sangat sedikit. Dan juga daratannya, terestrialnya. Jadi ini akan sangat banyak sekali ke depan kegiatan-kegiatan yang kalian anak-anak baru bisa peroleh dengan bergabung di prodi biologi. Ya, insya Allah kalian akan mendapatkan yang terbaik di prodi biologi, ya, dan kalian akan sukses. Ini sedikit cerita dari Ibu. Dulu Ibu pun juga tidak ingin masuk prodi biologi. Ibu tidak ingin karena biologi itu sulit bagi Ibu. Ya, tetap Ibu inginnya kedokteran. Tetapi karena Ibu diterima undangan di IPB, Ibu modelnya orang yang tidak mau ribet. Pada saat diundang dan masuk ke prodi biologi, ya, lolosnya di prodi biologi, Ibu pinginnya waktu itu di IPB adalah teknik industri, karena teman-teman Ibu ke sana semua. Nah, itu dia, anak-anak muda biasanya karena teman. Tapi Allah sudah menunjukkan Ibu, Anda harus di biologi. Tahun pertama, tahun kedua berat bagi Ibu karena memang Ibu tidak suka. Tapi pada saat itu, pada saat Ibu bertemu dengan seorang dosen yang Ibu anggap itu menjadi momentum Ibu itu berubah. Bahwa biologi ini bagus, biologi ini menyenangkan. Karena pada saat itu ada lagi booming biologi molekuler. Akhirnya Ibu senang, mulai belajar dengan baik untuk mengejar itu. Tapi karena memang passionnya Ibu bukan ke arah molekuler, ya, Ibu pada saat mengikuti mata kuliah mikrobiologi itu bandel sekali, tidak mengikuti praktikum dengan baik. Ibu selalu menggoda teman-teman Ibu. Pada saat asisten lewat baru Ibu pura-pura. Jadi Ibu memang dulu tuh tidak begitu suka dengan mikrobiologi. Maka Ibu sangat salut dengan Ibu Nani dan Ibu Mega yang luar biasa, sangat tekun dengan renik-renik yang kecil-kecil itu. Nah, akhirnya Ibu ketemu satu dosen, Ibu masuklah ke lingkup ekologi. Nah, disitulah Ibu suka biologi kembali, karena biologi itu memang bagi Ibu sulit, ya memang itu sulit, tapi kalau kita senang, akhirnya Ibu bisa lulus 4 tahun kurang, karena Ibu mencari strategi untuk bisa segera keluar dari prodi biologi. Kemudian S2, S3 Ibu cari nggak mau biologi lagi. Artinya biologi yang terapan. Jadi Ibu mengambil ilmu lingkungan, yaitu biologi lingkungan. Nah, disitulah baru Ibu mulai berkembang. Ternyata biologi itu luar biasa, begitu banyak manfaatnya, begitu banyak kaitannya dengan ilmu-ilmu terapan yang saat ini dibutuhkan oleh negara kita dan juga dunia. Jadi Anda tidak boleh berkecil hati, biologi itu di mana saja. Anda mau nempel di komputer bisa. Kita bisa membuat digitalisasi database ya dari biodiversitas kita. Anda mau menempel lagi di mana? Anda pingin kesehatan, itu bisa, biologi juga masuk. Jadi biologi itu is the best sebenarnya. Harusnya Anda bangga masuk ke dalam prodi biologi karena biologi dimanapun itu bisa survive. Ya, jadi welcome to the biology community. Ya, we are the best. Jadi Ibu harapkan semangat kalian, ya,
Kemudian kita harus cheerful dengan kondisi yang ada ini, berikan yang terbaik karena kalian adalah calon-calon pemimpin nanti di dunia sana, nasional maupun internasional. Mungkin Ibu, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja nih kita ke penghujung acara ya. Terakhir, mungkin pesan dari Bu Pri. Dipersilakan kepada Ibu untuk memberikan pesannya. Iya, tadi sebenarnya banyak ya pesan-pesannya. Sudah banyak, Bu. Ibu ya. Mungkin sudah bisa ditambahkan sedikit aja. Itulah ciri khas ibu-ibu ya. Semangatnya menggebu-gebu ya, Bu. Ya, semangatnya menggebu-gebu dan juga nasihatnya banyak sekali ya. Alhamdulillah, terima kasih pada ibu-ibu dosen, terus alumni ya, juga kakak-kakak kelasnya. Tadi seperti Prof. Lili katakan bahwa berusaha menikmati menjadi bagian dari program studi biologi. Insya Allah nanti ketemu kok kuncinya. Kalian akan menyenanginya di bagian yang mana gitu ya. Ini kan dalam rangka proses ya, jadi tahap demi tahap gitu untuk bisa mulai menyukai gitu loh, yang tadinya kecemplung. Jadi rata-rata di di dosen prodi biologi juga rata-rata kecemplung ya. Akhirnya jatuh cinta gitu kan ya, jadi cinta dan sayang. Setuju. Ya, gitu ya. Ayo lebih semangat teman-teman ya. Kalau nonton banyak FTV temannya juga kan tuh ya, saya kebetulan pecinta FTV gitu ya. Masya Allah. Ya. Jadi kan awalnya benci gitu lah, lama-lama jadi seneng kan, jadi cinta kan kayak gitu. Ya sama gitu loh. Biologi yang awalnya kita benci, ketemu gitu kan kuncinya di mana kita suka, akhirnya kita pelajari gitu, akhirnya kita jatuh cinta gitu ya. Sampai dalam kehidupan pun ya biologi dibawa-bawa gitu ya, termasuk tadi konservasi air ya. Kemudian di masa pandemi ini kita yang tadinya kebun atau taman kita tidak terurus jadi terurus gitu ya, karena banyak waktu yang bisa kita manfaatkan ya untuk kelestarian makhluk hidup ya, keluarga ya, di lingkungan terkecil dulu lah ya, kita berikan contoh kepada masyarakat. Kalau lingkungan kitanya sudah biologi banget gitu ya, rumah kita sudah biologi banget, insya Allah orang-orang sekitar kita juga akan meniru gitu ya, seperti itu. Iya, baik, terima kasih Ibu atas pesannya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik, sedikit kesimpulan dari saya bahwasanya biologi itu luas, biologi itu jangan takut, jangan khawatir, jangan risau ketika kalian memilih jurusan biologi. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, we are the best. Banyak bidang-bidang yang bisa kita telusuri, banyak bidang-bidang yang bisa kita lakukan di biologi. Itu ya teman-teman. Terakhir dari saya, sedikit pantun, sedikit aja, sering saya sebutkan sebenarnya. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Karena kita generasi muda, yuklah jangan rebahan melulu. Berikan kontribusi terbaik untuk negeri ini, lakukan yang terbaik. Selagi kalian masih di rumah, carilah referensi-referensi bacaan sehingga membuat kalian banyak lagi ilmu untuk diterapkan di masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada Bu Priyanti yang telah memberikan arahan, pemaparan materi pada hari ini, dan teman-teman yang telah membantu saya melaksanakan kegiatan ini, kepada ibu-ibu dosen, Bu Narti, Bu Nani, Bu Mega, Bu Lili, dan ibu dosen-dosen lainnya yang belum bisa saya sebutkan. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Segala kekurangan berasal dari saya dan kesempurnaan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul karam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir dong, mau jargon dulu dong. Hidupin dong di audionya, di mute dulu. Mana dia? Siap. Oke, Amalia. bagaimana Ibu?
boleh usul semua videonya dihidupkan, kemudian kita foto bersama. Foto bareng. Oke, boleh Bu, boleh sekali. Iya. Ayo, saya ingin melihat wajah-wajah cantik mahasiswa baru nih Bu. Ya, ayo silakan. Dibuka aja nggak apa-apa ya? Iya, videonya dibuka semua teman-teman. Ininya ditutup ya, apanya nih? Backgroundnya. Buat modelnya yang ini, yang seluruh fotonya keluar. Iya. Ya, betul. Nah, cakep ya, indah. Mohon maaf Bu, background saya tidak bisa. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, silakan barangkali panitia men-screenshot, gitu ya. Boleh teman-teman panitia, silakan. Cheese. Bagaimana sudah? Sudah semua, ini ada 4 ini. Ibu coba screenshot semua nih, sebentar ya. Baik. Biar ada bukti bahwa di biologi ini banyak sekali yang hadir saat ini ya. Walaupun ini tidak semuanya screenshotnya benar ya. Ini yang di Ibu Nati aja nggak ada. Oke, baik. Ya, Ibu sudah screenshot semua. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Oke, semangatnya dulu dong. Kita ulang. PBAK Biologi 2020. Sinergi lestarikan fauna bumi. Sinergi lestarikan fauna bumi. Yang benar. PBAK Biologi 2020. Sinergi lestarikan fauna bumi. Oke, terima kasih atas semangatnya. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Terima kasih. Sama. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Priyanti yang telah menyampaikan ilmu juga informasi berharga. Kepada Bapak Ibu dosen program studi biologi, kepada kakak-kakak program studi biologi yang telah berbagi pengalaman selama menggeluti dunia ilmu pengetahuan biologi ini. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Amalia yang telah memandu jalannya diskusi. Selanjutnya adalah penyerahan piagam dan sertifikat secara simbolis diiringi dengan ucapan terima kasih oleh Ketua PBAK Biologi 2020. Kami persilakan. Terima kasih ya panitia. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Dr. Priyanti SSI MSI yang telah menyampaikan ilmunya pada acara PBAK Biologi 2020 ini. Semoga dapat diaplikasikan oleh kami semua yang hadir di sini, terutama calon mahasiswa baru biologi angkatan 2020. Baik Ibu, ini ada kenang-kenangan dan bentuk. Ya, terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa memberikan sedikit gambaran tentang biologi kepada para mahasiswa angkatan 2020. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau jika ada penyampaian yang salah dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan dan Wakil Dekan, sampai Ibu dosen, dan juga kakak-kakak alumni dan kakak mahasiswa biologi yang sudah menyampaikan
adik-adik dari keluarga amal. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah mempercaya saya membimbing acara ini. Mohon maaf juga apabila ada kekurangan. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, demikianlah penyerahan piagam dan sertifikat secara simbolis. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Nah, teman-teman, tadi kan dari sambutan terus ke materi, kira-kira udah tahu nih sedikit banyak tentang prodi biologi kan? Betul banget tuh. Tapi untuk mengenal biologi lebih lanjut, kita punya video yang nggak boleh dilewatin nih. Yuk sama-sama kita saksikan bersama ya. Check it out. Prodi Biologi berada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Prodi Biologi mulai melaksanakan kegiatan akademik pada semester ganjil tahun akademik 2002-2003, sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31 tahun 2012. Program studi biologi memiliki akreditas peringkat A, yang berarti Prodi Biologi memiliki kreabilitas dan reputasi yang tinggi. Selain mempelajari teori, jurusan biologi terdapat praktek yang digunakan sebagai pengaplikasiannya. Terletak di pusat laboratorium terpadu lantai 4, jurusan biologi memiliki laboratorium yang terdiri dari laboratorium biologi dasar, ekologi dasar, fisiologi, dan mikrobiologi. Dalam program studi biologi terdapat pula kelompok studi seperti KPB Nektarinia. KPB atau Komunitas Pencinta Burung adalah kelompok studi yang menaungi mahasiswa yang minat pada burung yang dibentuk pada tahun 2012. Kelompok studi genom atau Generation of Microbiology and Molecular awalnya bernama DNA yang mulai berdiri pada tahun 2011. Kelompok studi ini berfokus pada mikrobiologi dan molekuler. Marine Biology Club Nudi Branch merupakan salah satu kelompok studi yang fokus pada marine research yang didirikan pada tahun 2009 dan memiliki 7 kepeminatan, yaitu kepeminatan fishes reef, coral, mollusca, marine natural product, mangrove, seagrass, dan ekoturis. KPP Tarsius Biologi UI Jakarta merupakan kelompok studi yang bergerak dalam bidang konservasi habitat serta satwa primata khususnya dan mamalia pada umumnya. KPP Tarsius berdiri pada 26 Februari 2008. KPP Tarsius bersama kembali dengan mahasiswa biologi sebagai wadah berjuang bersama untuk belajar menjaga, merawat, melindungi, dan memanfaatkan potensi habitat dan primata di alam liar. KPP Tarsius UIN Jakarta, Satwa Liar, Sahabat Alam. Himpunan Mahasiswa Biologi HIMBIO
Oriza Sativa merupakan rumah kita di kampus tercinta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang didirikan di Jakarta 15 Januari 2003. Himpunan ini bersifat kekeluargaan, edukatif, dan berada di bawah naungan Dema Fakultas Sains dan Teknologi UIN Jakarta. Berdirinya himpunan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi baik intern maupun ekstern secara harmonis dan dinamis, dan juga untuk meningkatkan wawasan mahasiswa biologi di bidang biologi atau dalam ilmu pengetahuan yang lainnya. Logo pada Himbio Oriza Sativa bermakna Kitab Al-Quran sebagai pedoman himpunan, mikroskop melambangkan intelektualitas, padi melambangkan kebijaksanaan, warna biru melambangkan keluasan berpikir, bintang 3 melambangkan Tridharma perguruan tinggi. Salam lestari, salam konservasi. Waduh, keren banget ya Kak Gilang. Ternyata program studi biologi itu memang seru banget nih. Karena dari tadi kita lihat nih, ada beberapa kelompok studi yang bisa membuat kita dan membantu kita untuk menyelami apa sih biologi sebenarnya. Benar, Kak. Yang pertama itu ada KPB yang meneliti tentang burung. Ada juga genom yang mengamati tentang mikroorganisme. Ada MBC yang tentang kelautan. Ada juga KPP nih, tentang primata. Gitu teman-teman. Nah, tapi ya Kak Gilang, kayaknya nih dari video tadi masih ada sesuatu nih yang perlu diperjelas lagi, betul nggak tuh? Alright Kak Kila, tenang aja nih, karena di Prodi Biologi semua akan dituntas kupas tajam silat. Sesuai dengan judulnya dong, kupas tuntas biologi. Oke deh, langsung aja yuk kita simak pengenalan Himpunan Mahasiswa Biologi oleh perwakilan Himbio. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada para Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan hadir pada forum PBAK Biologi 2020. Terima kasih sekali lagi. Kemudian kepada abang-abang dan kakak-kakak alumni, terima kasih telah menyempatkan hadir. Kemudian kepada rekan-rekan Himbio yang hadir pada forum ini, dan juga terima kasih kepada para panitia PBAK Biologi 2020 yang telah mengadakan acara PBAK Biologi 2020 ini dengan sangat ciamik. Kemudian untuk para mahasiswa baru yang ikut PBAK Biologi 2020 ini, saya ucapkan selamat datang sekali lagi, dan kesempatan kali ini saya diberi waktu untuk menyampaikan pengenalan Himbio. Terima kasih kepada para panitia yang telah mengundang saya selaku perwakilan dari Himbio. Mungkin tadi sudah banyak disinggung ya mengenai organisasi dan perkuliahan dan bagaimana cara mengatur waktunya. Jadi mungkin sekarang saya lebih ke kenapa kita harus mengikuti organisasi, terutama organisasi tingkat terendah di kampus UIN Jakarta, yaitu organisasi di tingkat jurusan, yaitu di jurusan biologi ini ada Himbio Oriza Sativa. Saya kira kita Himbio Oriza Sativa sangat membutuhkan kemampuan dari teman-teman
untuk bergabung di Himbio nantinya, dengan tentunya kalian harus memperhatikan juga bagaimana manajemen waktu kalian, dan juga skala prioritas kalian. Jadi di situ mungkin seninya kalian mengikuti organisasi ya. Kemudian ini juga diharapkan tidak mengganggu kuliah kalian. Nah, kalau misalnya ada beberapa mahasiswa, terutama kalian yang nanti akan berproses gak lama lagi nih ya, di hari Senin untuk kuliah, kemudian berpikir bahwa ke siklus perkuliahan yang kuliah pulang akan menyenangkan, itu salah sekali menurut saya pribadi, karena kita yang terutama orang tua kita telah membayar kuliah itu, dan kita pastinya kan mendapatkan banyak hak ketika membayar kuliah itu. Kemudian kita hanya mengambil beberapa hak saja ya, terutama hanya hak utamanya untuk kuliah saja begitu kan, tapi tidak mengikuti organisasi dan tidak aktif di UKM dan yang lain-lainnya. Saya kira itu akan sangat merugi. Nah, kemudian memang juga pada Tridharma perguruan tinggi, kita selaku mahasiswa mengacu pada Tridharma tersebut, dijelaskan bahwa kita sebagai mahasiswa harus menjalankan 3 asas, yaitu pendidikan, pengabdian masyarakat, dan juga penelitian. Nah, di sini di Himbio Organisativa ini saya kira kalian bisa mendapatkan 2 asas. Dan untuk yang pendidikan, yang asas pertama saya kira di kuliah pada umumnya kalian akan mendapatkan itu. Dan untuk yang pengabdian masyarakat dan penelitian, beberapa program pada Himbio Organisativa kalian akan mendapatkan poin asas yang pengabdian masyarakat, dan juga untuk yang penelitian seperti yang kalian tadi ketahui, kalian di Himbio Organisativa ini memiliki 4 kelompok studi. Di Biologi UIN Jakarta ini ada kelompok studi yang menekuni bidang mikrobiologi, genomik molekuler ya, itu genom. Kemudian ada kelompok studi yang menekuni di bidang ornitologi, per burung-burung ya, itu ada KPB, kelompok pengamat burung. Di sini ada Awalid selaku founder, saya sebut di sini founder KPB. Kemudian ada juga kelompok studi yang menggeluti bidang marine research, itu ada MBC, dan juga ada kelompok studi terbaru di Himbio ini, ada sebenarnya baru di bawah naungan Himbio. Nah, itu ada KPP Tarsius yang menggeluti bidang mamalia terestrial. Kemudian ya itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Paling yang saya tambahkan tadi dari, kalau untuk profil singkat Himbio tadi sudah ada di video ditampilkan ya. Mungkin yang saya tambahkan tuh ada satu, yaitu lingkaran yang apa ya? Itu kan maksud sebenarnya itu bukan lingkaran biru ya. Maksudnya tuh warna biru. Warna biru itu, mohon maaf ada kesalahan pada video tersebut. Jadi warna biru itu bermakna keluasan berpikir tadi ya. Nah, lingkarannya itu kan logo Himbio itu berbentuk lingkaran. Nah, itu tuh bermaksud bahwa semua logo dengan makna-maknanya, logo-logo yang sebelumnya, dan semua logo, mohon maaf, semua bagian-bagian logo yang makna-maknanya sebelumnya udah disampaikan tuh satu persatu, kayak Al-Quran yang bermakna bahwa kita Himbio ini berpedoman kepada Al-Quran. Kemudian warna biru bermakna keluasan berpikir. Kemudian ada mikroskop berarti intelektualitas, dan padi berarti kebijaksanaan. Itu menyatu. Nah,
itu tuh lingkaran itu dimaknai untuk menyatukan makna dan bagian-bagian logo yang sebelumnya. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, saya harap para mahasiswa baru biologi 2020 ini dapat menyikapi kehidupan perkuliahan nantinya itu dengan lebih baik dan bijaksana, dan akan lebih antusias terhadap organisasi, karena di sana kalian dapat mengembangkan diri kalian lebih baik lagi. Kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu selain ilmu biologi, yaitu ilmu keorganisasiannya, terutama seperti ilmu leadership mungkin dan ilmu manajemen. Jadi kita Himbio menunggu antusiasme kalian untuk mengikuti organisasi di kampus, terutama organisasi tingkat terendah di kampus UI Jakarta, yaitu organisasi jurusan, dan di biologi organisasinya yaitu organisasi Himbio Analiza Sativa. Mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk panitia. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak kepada Saudara Ahmad Zulfikar yang telah menyampaikan informasi yang tidak kalah pentingnya. Nah, teman-teman biologi angkatan 2020, jadi sampai sini sudah paham mengenai program studi biologi. Buat yang kecemplung, coba cintai dulu. Kan tak kenal maka tak sayang ya. Nanti akan indah seiring berjalannya waktu. Betul nggak Kak Gilang? Exactly, Kak. Baiklah hadirin sekalian, sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Waduh, waktu memang berjalan begitu cepat ya Kak Gilang. Bener banget tuh Kak Gila. Rasa-rasanya tuh jadi pengen cepet-cepet ketemu offline ya kita. Betul banget. Menyambut dengan pelukan keluarga baru kita ini. Betul Kak Gilang. Selanjutnya, marilah kita tutup acara ini dengan melantunkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ananda Ade Nur Hidayat. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يا ولي يا معيد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بعلالك عن هرمك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام
Wa akhiru da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Ade Nur Hidayat. Semoga keberkahan berlimpah pada kita semua. Baiklah hadirin sekalian, berakhirlah acara PBAK Biologi ini. Perlu ditegaskan kembali bahwa ini adalah awal dari sebuah perjuangan yang akan dihadapi oleh teman-teman biologi angkatan 2020. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke deh teman-teman, untuk mengetes semangat kita sekali lagi, yuk sama-sama kita jargon. Teman-teman angkatan biologi 2020 boleh di-unmute dan diaktifkan videonya. Ya, teman-teman dipercepat ya. Yuk, kita tes semangat. Oke, siap ya? 1, 2, 3. PBAK Biologi 2020. Oke deh, terima kasih banyak. Selanjutnya akan ada penutupan PBAK Fakultas Sains dan Teknologi yang harus diikuti oleh teman-teman biologi angkatan 2020. Bagi yang memiliki kuota lebih, dapat segera bergabung dalam aplikasi Zoom yang disediakan. Dan bagi yang memiliki kendala pada kuota internet ataupun media, dapat bergabung melalui YouTube Live yang telah disediakan. Kepada seluruh hadirin yang kami hormati, setelah ditutupnya acara ini, kami persilakan untuk meninggalkan forum, kecuali para peserta PBAK Biologi 2020. Kami selaku panitia, memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Saya Gilang. Dan saya Akila. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Terima kasih seluruh panitia, ibu-ibu dosen dan bapak. Saya izin pamit. Baik Bu, terima kasih juga Bapak. Terima kasih. Dekan Wajib dan juga kakak-kakak alumni. Terima kasih kakak-kakak mahasiswa.